banyaknya generasi muda, anak-anak muda, laki-laki pun maupun perempuan salah dalam mengambil jalan, tidak mengerti tujuan hidupnya. Yang perlu kita antisipasi, peran orang tua lebih penting untuk mengarahkan anak-anaknya kepada pendidikan yang khusus dan plus, yaitu pendidikan berakidah dan berakhlak. Baiknya bangsa itu adalah terdidiknya pemuda-pemudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fikrul Mustanir dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang Masya Allah luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad Sanusi Kembaran? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah, ini kita melihat begini Pak, kondisi generasi kita saat ini yang tidak terlepas dari hedonisme, kemudian generasi kita hari ini juga kita bisa melihat tidak terlepas dari narkoba, kemudian pergaulan bebas, seks bebas, dan bahkan di daerah kita ini konon kabarnya itu sudah mulai ada geng-geng motor begitu Pak. Yang itu kita melihatnya sangat luar biasa sekali, miris kita melihatnya begitu. Bagaimana pandangan Bapak terhadap generasi bangsa kita hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, pandangan kita zaman akhir ini ialah banyaknya generasi muda, anak-anak muda, laki-laki pun maupun perempuan yang salah dalam mengambil jalan untuk dan tidak mengerti tujuan hidupnya. Banyak yang lari dari garis-garis kebenaran yang diinginkan, dicita-citakan oleh orang tua agar menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Tentunya pada akhir zaman ini, zaman modernisasi yang serba ada ini, dari media, dari hal-hal perang modernisasi itu adalah termasuk media, termasuk narkoba. Itulah dia namanya perang modern yang perlu kita antisipasi. Peran orang tua lebih penting untuk mengarahkan anak-anaknya kepada pendidikan yang khusus dan plus, yaitu pendidikan berakidah dan berakhlak. Tentunya semua orang tahu, yaitu pendidikan di mondok dan pesantren. Sehingga anak-anak ini dengan mendapatkan ilmu-ilmu daripada pendidikan agama dan plus umum ini, menjadi terarah dan menjadi anak-anak bangsa yang bermanfaat bagi keluarga, minimnya globalnya bangsa dan negara. Kalau kita lihat sekarang, tadi sedikit ada Bapak singgung terkait pendidikan, bahwa hendaknya orang tua itu kan mengarahkan anak-anak itu agar memiliki pendidikan, dapat mengenyam pendidikan yang berbasis agama begitu Pak. Jadi kalau menurut Bapak, dengan kondisi saat ini, tadi kita lihat bahwa remaja ataupun generasi hari ini yang tidak terlepas dari hal-hal yang negatif tadi Pak, dan kemudian tadi juga ada pengaruh media begitu dan seterusnya tadi. Nah, menurut Bapak untuk saat ini lebih baik anak-anak itu disekolahkan ke sekolah yang katakanlah berbasis pesantren atau ke umum Pak? Kita harus transparan dalam memandang dari sisi kehidupan pada zaman yang modern ini. Tidak perlu kita tutup-tutupi, karena saya sebagai babinsa juga pembina desa banyak di desa-desa pesantren, dan saya masuk ke dalam berdialek kepada para guru-guru pesantrennya, dan saya lihat program-programnya pun cukup baik dan
meyakinkan di sana ada pendidikan secara akhlak moral dan plus umum. Iya. Menurut saya pada zaman yang sekarang banyak hampir 75-80% anak-anak kita, anak-anak bangsa sekarang yang rusak, jatuh kepada narkoba, kepada kemaksiatan lah. Maka saya ingin menghimbau kan begitu. Keinginan kita sebagai orang tua, marilah kita upayakan anak-anak kita ini masuk ke dalam sekolah pesantren yang di dalamnya semua ada, kan gitu. Semua ada, jangan khawatir. Mungkin di sebagian orang-orang tua terlalu karena tidak peduli hingga tidak tahu apa itu pesantren. Padahal dalam pesantren ini lengkap semuanya. Kita mau belajar apa, semua teknik ada, komputer ada, bahasa Inggris ada, apalagi bahasa Arab, ya kan? Iya, betul. Semuanya ada. Dan saya lihat sendiri sangat baik sekali. Apalagi yang paling tidak kalah penting yaitu pendidikan moral dan akhlak. Karena kelak anak-anak muda bangsa-bangsa, anak muda kita ini kan akan menjadi pengganti generasi-generasi penerus. Baiknya bangsa itu adalah terdidiknya pemuda-pemudi anak bangsa itu sendiri ke depan, sehingga tercapailah cita-cita seluruh. Kita bisa jangan berbohong lah ya. Semuanya menginginkan bahwasanya keluarga, saudara atau organisasi diglobalkan lagi bangsa dan negara ini menginginkan anak-anak bangsa kita ini agar menjadi anak-anak yang kuat dan sehat dan pintar dan berakhlak dan bermoral. Ya, jadi menurut saya kita harus masukkan anak-anak kita ke sekolah pesantren. Pilihannya sebenarnya tetap ke pesantren ya, Pak. Walaupun mungkin kita bisa lihat di di lapangan begitu, ada juga pesantren yang misalnya gurunya kemudian melakukan tindakan amoral terhadap santrinya, dan kemudian ada juga kasus yang santri kemudian membunuh kiainya. Walaupun ada fakta yang terjadi seperti itu di lapangan, tapi tetap itu tidak bisa digeneralisasi begitu ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, dari kesimpulan tadi kita sudah bercerita tentang bagaimana kondisi generasi kita dan kemudian kemana kita arahkan anak-anak kita ini, begitu kan, Pak. Nah, selanjutnya ini saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan generasi ke depan ini untuk kemajuan bangsa kita? Menurut saya, anak-anak bangsa kita ini agar tercipta suatu negara yang berakhlak dan bermoral, ya tanpa kita rubah, maka menurut saya kita seluruh orang tua harus mempunyai greget dan motivasi memasukkan anak-anak kita ke pesantren. Kemudian anak-anak kita ini setelah mengecap daripada ilmu yang diberikan dapatnya dari pesantren, sehingga mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ke depan mereka harus berbuat dan peduli terhadap sesama rekan-rekannya, dan jangan pernah putus asa dalam belajar dan menerima pendidikan. Karena itu semuanya dengan semangat anak-anak muda kita nanti, maka negara kita pun, keluarga kita pun, hasil dari yang dicapai dalam pendidikan akhlak dan akidah moral ini, sehingga menjadi suatu perubahan tersendiri terhadap keluarga, terhadap organisasi, dan terhadap bangsa dan negara juga. Berbeda dia dengan dirubah suatu keluarga, dirubah negara itu dengan tujuan, tapi dengan sendirinya kita orang tua, apalagi pemerintah mendukung untuk merubah anak-anak bangsa ini menjadi
anak muda yang berakhlak dan berakidah, maka dengan sendirinya ilmu yang diterapkan diimplementasikan dalam sehari-hari, perubahan itu akan sedikit perlahan akan berubah menjadi kata bahasa Arabnya itu negara Thayyibat apa? Thayyiban warabul ghafur. Thayyiban warabul ghafur. Insya Allah ke depan, ya kan, dengan adanya banyaknya tumbuhnya pesantren-pesantren, alhamdulillah, sehingga merubah pikiran pola anak-anak kita ini menjadi positive thinking dan berbuat dan mempunyai dedikasi untuk menjadikan dirinya dan keluarga dan bangsanya menjadi keluarga yang bermoral dan bangsa yang disegani oleh dunia. Masya Allah. Dan tidak lupa anak-anak bangsa kita ini, generasi-generasi penerus ini harus mengetahui sejarah. Karena apabila anak-anak kita, anak-anak muda yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan tidak mengetahui sejarah, sejarah orang tuanya pun kalau dia nggak tahu, dia tak akan cinta kepada orang tuanya. Sejarah bangsa kita kalau tidak diketahui, maka dia tidak akan cinta kepada negaranya, kan gitu. Apalagi sejarah agama, dia tidak akan mencintai Allah dan Rasulnya apabila dia tidak tahu sejarah agamanya sendiri. Itu yang perlu kita tanamkan, ilmu-ilmu itu ke depan. Luar biasa sekali bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Pesan yang saya dapat adalah tentu sebagai pendidik itu ada orang tua dan juga guru, harus mempersiapkan generasi-generasi kita ke depan menjadi generasi yang kuat, tidak hanya kuat dalam hal fisik, mental, tapi juga dalam hal intelektual. Nah, jadi dia kemudian cerdas, tidak hanya sekedar cerdas secara intelektual, tapi spiritual. Cerdas dalam intelektual dan spiritualnya. Baik, ini barangkali bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sahabat Fikru Mustanir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.